Umar bin Khattab ketika kritis saya tidak mengatakan salah ya, tidak mengatakan salah. Tapi saya ketika membuat perbandingan dengan Abu Bakar, itu sikap Abu Bakar lebih tepat. Bahkan bisa dikatakan Abu Bakar lebih kritis, tapi Abu Bakar tahu kapan harus kritis. Ya, yang menarik, Nabi mengatakan, seandainya ada Nabi sepeninggalku, maka yang cocok jadi Nabi itu adalah Umar. Gitu ya, yang cocok jadi Nabi adalah Umar. Dan ini pujian Nabi untuk Umar. Ya, pujian Nabi untuk Umar. Dan banyak sekali dari komentar-komentar Umar bin Khattab itu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu. Ya, contohnya nanti masalah hijab untuk istri Nabi, itu komentar Umar, akhirnya Allah turunkan hijab. Kemudian berkaitan dengan kisah tawanan perang, ya di perang Badar, itu nanti Allah benarkan ijtihad Umar. Kemudian berkaitan dengan masalah khamar, ketika Umar mengatakan Allahumma bayyinna fil khamri bayanan syafiya, sampai Allah turunkan ayat khamar berkali-kali. Sampai akhir ya ayat pengharaman khamar. Ya juga beberapa contoh yang lain. Nah, tapi ya ketika Umar mendapati beberapa keputusan Nabi menurut dia tidak tepat, itu Umar selalu protes. Ya, contohnya ketika Nabi menerima tawaran untuk melakukan perjanjian Hudaybiyah. Ya, beberapa klausulnya itu muslimin tidak boleh haji. Tidak boleh umroh tahun itu, tapi nanti dikasih waktu tahun depan baru umroh. Kemudian terjadi gencatan senjata selama 10 tahun. Kemudian siapa yang lari dari Mekah ke Madinah wajib dikembalikan, tapi yang dari Madinah lari ke Mekah nggak boleh dikembalikan. Kemudian siapa yang bersekutu dengan muslimin menjadi kelompok muslimin, siapa yang bersekutu dengan Quraisy menjadi kelompok Quraisy. Nah, Umar itu merasa itu klausulnya itu merugikan kita, kenapa Rasul menerima itu? Nah, makanya nanti ya Umar itu protes kepada Nabi. Ya, Nabi hanya mengatakan saya ini nabinya Allah. Ya, dan saya tidak pernah bermaksud kepada Allah. Umar masih nggak terima, datang kepada Abu Bakar, dan jawaban Abu Bakar plek sama seperti jawaban Nabi. Dan nggak lama setelah itu Allah turunkan surat Al-Fatah, yang artinya adalah kemenangan. Dan ulama mengatakan Al-Fatah ini bukan Fathu Makkah. Yang dimaksud kemenangan itu adalah kemenangan perjanjian Hudaybiyah. Nah, itu kalau kita bahas, apa dibalik rahasia kemenangan di perjanjian Hudaybiyah. Ya, setelah itu Nabi ngirim surat kepada para raja. Kenapa? Karena sebelumnya mereka dianggap oleh para raja yang lain adalah seorang pelarian. Ya, masyarakat pelarian dari Mekah ke Madinah. Tapi sekarang kalau masyarakat Mekah saja membuat perjanjian dengan mereka, berarti masyarakat Mekah mengakui eksistensi negara Madinah. Makanya Nabi kemudian ngirim surat kepada para raja. Ya, itu sudah kalah itu Quraisy secara itu. Ya, kemudian ketika mereka membuat perjanjian, artinya mereka juga mengakui kekuatan muslimin. Nah, baru lama setelah itu terlihat ya barokahnya keputusan Nabi dan cerdasnya keputusan Nabi, sampai Umar mengatakan keputusan Nabi itu yang lebih barokah. Dan Umar selalu teringat tentang protesnya kepada Nabi itu. Tapi lihat Abu Bakar, nggak pernah protes. Ya kan Abu Bakar tahu apapun keputusan Nabi itu pasti benar. Ya karena wahyu gitu loh. Nah, bukan Abu Bakar tidak mau kritis, tapi Abu Bakar saking cerdasnya nggak mau mengkritisi wahyu. Tapi Umar masih kritis. Ya, tapi kalau kita lihat ketika Nabi mengatakan seandainya imannya Abu Bakar diletakkan di satu sisi timbangan dan imannya umatku yang lain di sisi timbangan yang lain lebih berat, ya imannya Abu Bakar. Seandainya imannya Abu Bakar diambil, diganti imannya Umar, di sisi yang lain adalah iman seluruh umat Nabi Muhammad lebih berat ya imannya Umar. Ya artinya Umar luar biasa. Ya jadi kekritisan Umar luar biasa. Tapi bukan berarti tadi kita menafikan bahwasanya Abu Bakar tidak kritis. Abu Bakar lebih hebat dibandingkan Umar. Umar mengakui itu. Tapi kehebatan Abu Bakar itu baru dimunculkan di saat yang tepat. Ketika masih ada Nabi, ya biarkan Nabi yang menjawab semua karena apapun yang diputuskan oleh Nabi itulah pilihan Abu Bakar. Tapi ketika Nabi sudah tidak ada, contohnya misalkan masalah memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Umar mengatakan, ya bagaimana kau memerangi orang-orang yang bersyahadat, yang sholat, ya walaupun tidak membayar zakat, tapi Abu Bakar mengatakan, ya saya akan perangi mereka yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Bahkan kalau dulu mereka memberikan itu ya kepada Nabi ya dengan anak unta, sekarang tidak mau saya perangi mereka. Ya di riwayat yang lain kalau dulu mereka ngasih tali kekang untanya itu, sekarang tidak, saya akan perangi mereka. Dan ternyata itu cerdasnya Abu Bakar.
Ya beberapa suku nanti melobi khalifah untuk tidak bayar zakat. Umar nggak apa-apa gitu ya. Ya ini kita sedang kondisi sulit segala macam. Nah sebetulnya musuh pun itu menunggu ketika muslimin menerima tawaran itu. Berarti lemah, muslimin akan diperangi. Tapi Abu Bakar sejak awal nggak ada itu, nggak ada kompromi. Nah di situ baru kita lihat kekritisan Abu Bakar yang Umar nggak ada apa-apanya. Nah bagaimana kita memahami kalau seandainya ada Nabi setelahku adalah Umar? Oh berarti Abu Bakar nggak layak dong. Seakan antara Nabi dengan Abu Bakar itu satu orang, plek sama. Ya, tapi Umar itu karakter yang lain. Nah, makanya bukan berarti ketika Umar yang dinyatakan sebagai Nabi, ya kalau ada Nabi sepeninggal Nabi berarti Abu Bakar tidak layak. Karena seakan Abu Bakar dengan Nabi itu satu orang yang sama. Saking cerdasnya Abu Bakar. Nah gitu ya, jadi kekritisan Umar itu luar biasa, tapi Abu Bakar itu lebih hebat. Ya makanya kadang kadang kalau orang itu sok kritis, yang dikritisi adalah syariat, hakikatnya bukan orang yang kritis. Tapi kalau kemudian mengkritisi yang bukan syariat, silakan, itu Anda cerdas. Tapi kalau mengkritisi syariat, itu bukan kecerdasan. Ya karena akal kita yang sebetulnya lemah, tidak sanggup menjangkau itu. Nah yang ada adalah tambah imannya, tambah belajar lagi deh, nggak usah mengkritisi ya syariat agar tidak kelihatan kebodohan kita. Tapi Umar niatnya bukan untuk keburukan, tapi ya untuk kebaikan. Ya tapi kalau kita bandingkan dengan Abu Bakar lebih hebat. Ya Abu Bakar lebih hebat.